warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fazila, NPM 191400036, semester 6C dari Prodi PGSD. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi oleh dosen pengampu Bapak Abdi Tanjung SPD MM. Adapun tugasnya yaitu membuat video presentasi dari hasil makalah saya, yaitu tentang jenis, perilaku, dan ciri korupsi, penyebab dan motivasi korupsi. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil presentasi saya, yaitu yang pertama yaitu jenis korupsi. Yang pertama, korupsi uang negara. Jenis-jenis korupsi yang pertama adalah korupsi uang negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan kerugian negara. Syarat harus ada keuangan negara yang masih diberikan, biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian. Di sektor industri alam, kehutanan atau pertambangan, korupsi bisa berupa polisi teks agar mereka menyetor sekali pajak. Yang kedua yaitu korupsi suap menyuap. Jenis-jenis korupsi berikutnya adalah korupsi suap menyuap, yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum dan material. Contoh dari korupsi suap menyuap ini seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur oleh Undang-Undang PTPK. Yang ketiga jenis korupsinya yaitu korupsi tindakan pemerasan. Tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Adapun yang keempat jenisnya yaitu korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seseorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Adapun yang kelima yaitu korupsi gratifikasi. Adalah korupsi gratifikasi yang merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi itu dapat berupa barang, uang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Yang keenam yaitu
Jenis korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi dan atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjukkan untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya, proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditujukan dan menjaga pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Adapun judul yang kedua yaitu perilaku korupsi. Perilaku korupsi. Kelompok kerja perilaku korupsi adalah salah satu masalah bangsa yang menuntut kajian dan penanggulangan segera adalah masalah korupsi. Kita semua tahu bahwa salah satu faktor penyebab terhambatnya perkembangan atau kemajuan ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan teknologi di Indonesia adalah karena korupsi. Korupsi di Indonesia sudah sangat merajalela dan masif. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia menilai korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Selama ini di Indonesia, kajian-kajian ilmiah dan kontribusi praktis, misalnya dalam bentuk pencegahan di lapangan, telah dilakukan oleh para ahli di bidang ilmu-ilmu hukum, ekonomi, politik, sejarah, sosiologi, antropologi, bahkan oleh para rohaniawan. Adapun yang ketiga yaitu ciri perilaku. Terdapat beberapa ciri-ciri korupsi terdiri atas yang pertama, melibatkan lebih dari satu orang. Setiap perbuatan korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri, pasti melibatkan lebih dari satu orang. Bahkan pada perkembangannya, cap kali dilakukan secara bersama-sama untuk menyulitkan penyusutan serta kerahasiaan meski dilakukan bersama-sama. Korupsi dilakukan dalam koridor kerahasiaan yang sangat ketat. Masing-masing pihak yang terlibat akan berusaha semaksimal mungkin menutupi apa yang telah dilakukan. Ciri yang kedua yaitu melibatkan elemen perizinan dan keuntungan timbal balik. Yang dimaksud elemen perizinan adalah bidang strategis yang dikuasai oleh negara menyangkut pengembangan usaha tertentu, misalnya izin mendirikan bangunan, izin perusahaan, dan lain-lain. Adapun judul yang keempat yaitu penyebab korupsi dan motivasi korupsi. Penyebab korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni penyebab internal dan eksternal. Baiklah, yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Persepsi terhadap korupsi atau pemahaman seseorang mengenai korupsi tertentu berbeda-beda. Salah satu penyebab korupsi di Indonesia adalah masih bertahannya sikap primitif terhadap praktik korupsi. Karena belum ada kejelasan mengenai batasan bagi istilah korupsi, sehingga terjadi beberapa perbedaan pandangan dalam melihat korupsi. Kualitas moral dan integritas individu juga berperan penting dalam penyebab korupsi di Indonesia dari faktor internal. Adanya sikap serakah dalam diri manusia dan himpitan ekonomi serta self-esteem yang rendah dapat membuat seseorang melakukan korupsi.
Adapun beberapa pernyataan ahli yang menyimpulkan beberapa poin penyebab korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, peninggalan pemerintahan kolonial. Yang kedua, kemiskinan dan ketidaksamaan. Yang ketiga, gaji yang rendah. Yang keempat, persepsi yang populer. Yang kelima, pengaturan yang bertele-tele. Yang keenam, pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya. Selain faktor internal, terdapat faktor-faktor internal lainnya. Faktor tersebut yaitu yang pertama, aspek perilaku individu. Adapun yaitu sifat tamak atau rakus. Korupsi yang dilakukan bukan karena kebutuhan primer atau kebutuhan pangan. Pelakunya adalah orang yang berkecukupan tetapi memiliki sifat tamak, rakus, mempunyai hasrat memperkaya diri sendiri. Yang kedua yaitu moral yang kurang kuat. Orang yang moralnya kurang kuat mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Godaan bisa datang dari berbagai pengaruh di sekelilingnya seperti atasan, rekan kerja, bawahan atau pihak lain yang memberi kesempatan. Yang ketiga yaitu gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup di kota besar mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Yang keempat yaitu aspek sosial. Keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Menurut kaum behavioris, lingkungan keluarga justru dapat menjadi pendorong seseorang untuk bertindak korupsi, mengalahkan sifat baik yang sebenarnya telah menjadi karakter pribadinya. Lingkungan justru memberi dorongan bukan hukuman atas tindakan koruptif seseorang. Adapun yang selain dari faktor internal, adapun juga faktor dari eksternal. Faktor eksternal itu merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor eksternal yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu faktor dari hukum. Sistem hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi masih sangat lemah. Hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Aparat mudah disogok sehingga pelanggaran sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. Adapun yang kedua yaitu faktor dari eksternalnya, politik. Memonopoli kekuasaan merupakan sumber korupsi karena tidak adanya kontrol oleh lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat. Adapun yang C yaitu sosial. Lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Korupsi merupakan budaya dari pejabat lokal dan adanya tradisi memberi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung. Adapun judul yang kelima yaitu motivasi korupsi. Beberapa hal yang memotivasi seseorang melakukan korupsi yaitu yang pertama, tekanan. Adalah motivasi seorang untuk melakukan kecurangan yang bisa saja dikarenakan tuntutan gaya hidup. Yang kedua, kesempatan, yaitu situasi yang membuka kesempatan atau peluang kerja, peluang pelaku secara leluasa untuk dapat melakukan suatu kecurangan. Yang ketiga yaitu rasionalisasi, merupakan sikap, karakter atau sistem nilai yang digunakan oleh pelaku dengan cara mencari kebenaran atas perbuatan curangnya. Yang keempat yaitu keserakahan, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang.
Yang kelima yaitu kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu pendapatan atau gaji yang seimbang dengan kinerja yang ditunjukkan dalam organisasi. Yang keenam yaitu pengungkapan, adalah faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban tindakan kecurangan. Yang kedelapan yaitu kekuasaan, merupakan kewenangan yang bisa didapatkan oleh seseorang atau kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak bisa dijalankan melebihi kewenangan yang didapat. Yang kesembilan yaitu memonopoli, berarti keadaan di mana kekuasaan dipegang penuh oleh penguasa dengan keuntungan yang maksimal. Kekuasaan yang terkonsentrasi pada tangan segelintir orang disebut dengan elit. Yang ke-10 yaitu kurangnya akuntabilitas atau bertanggung jawab. Korupsi dapat terjadi akibat kurangnya akuntabilitas atau bertanggung jawab, sehingga memunculkan monopoli kekuasaan untuk bertindak atau wewenang secara berlebihan. Adapun yang ke-10 yaitu adanya cost benefit atau biaya keuntungan. Yang ke-11 yaitu willingness atau kesudian, kerelaan, dan keinginan. Yang ke-12 yaitu aspek moral. Yang ke-13 aspek ekonomi. Yang ke-14 aspek politis. Yang ke-15 aspek manajemen atau organisasi. Adapun yang ke-16 yaitu aspek hukum, yang ke-17 yaitu aspek sosial. Baiklah, cukup sekian dari hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.